Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang kami hormati Pak Afin beserta teman-teman pengurus dari rumah Singgah Al-Fatih, yang kami hormati para donatur, yang kami hormati para orang tua pasien, juga yang kami cintai anak-anakku, dan tak lupa kita sapa pemirsa yang menyaksikan melalui Instagram Rumah Singgah Al-Fatih. Cek. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanya milik Allah Rabbul Izzati, Allahu Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Dialah Allah yang selalu senantiasa memberikan, memperkenankan serta menganugerahkan kepada kita semua karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga alhamdulillah biidznillah di hari ketiga ya, di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, Allah pertemukan, Allah satukan kita semua di Rumah Singgah Al-Fatih, yang mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, apalagi jauh-jauh dari Tasikmalaya ya, semoga ini menjadi penggugur dosa, semoga menjadi amalan solihan, dan semoga menjadi bekal pulang kita menuju kampung akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya dikabari panitia ceramah sampai jam 5 subuh. Siap tidak? Siap, teteh siap. Abdi anu olabnya menirao siap sih na Ustad. Ustad we teras ceramah abdi mah pada buka puasa. Alhamdulillah senang bahagia bisa ketemu sama Bapak Ibu, kelihatan di sini wajah-wajah soleh-solehah gitu ya. Beda tatapannya juga, tatapan penuh dengan kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Senyumannya juga beda tuh. Senyum atunya. Oh, nah tuh kan harus menghibur orang yang sakit ya Kang Afin ya. Nah saya bagian stand up comedy. Jadi sore ini saya dikasih tema sama panitia, judulnya teh apa ya? Ramadan bukan bulan biasa. Ini yang ngasih tema mungkin terinspirasi sama Afgan kayaknya ya. Bukan cinta biasa. Jika aku, gimana gitu lagunya? Gimana lagu bukan cinta biasa tuh? Itu mah jodoh pasti bertemunya, salah. Gimana teh, ada yang tahu nggak? Oh enggak, ada di sini mah para penghafal Quran hungkul atunya. Tuh apa lagu? No apa teh Al-Quran. Aduh saya jadi ngeradak lupa, bukan cinta biasa. Tadi udah disiapin di jalan loh. Ya Allah, nggak apa-apalah. Lupa lagu nggak akan dosa ya. Jadi temanya adalah Ramadan bukan bulan biasa. Bukan bulan biasa artinya Ramadan sebagai bulan istirahat. Istirahat bobo wae, pada subuh bobo, pada zuhur bobonya. Bulan Ramadan menjadi bulan yang bukan biasa, berarti bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Bulan yang spesial, bulan yang istimewa, dan kita semua tentu udah sering banget ngedengerin guru-guru kita ya, Ustadz Fatih Karim, Ustadz Felix Siau, banyak guru-guru kita yang
sudah memaparkan, menjelaskan bagaimana keutamaan Ramadan dan kenapa Ramadan menjadi bulan yang istimewa. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau saya tanya di antara keistimewaan Ramadan apa sih? Coba, yang bisa jawab boleh pulang. Pulangnya ke rahmatullah. Jadi, di antara penyebutan gelar yang ada pada bulan Ramadan, satu, Ramadan disebut sebagai Syahrul Ramadan teh bulan Ramadan, ece. Ya Allah, ini menguji kesabaran saya ya Rob. Ramadan Syahrul Siam, jelas di bulan Ramadan ada saum. Ya, dua, yang Bapak Ibu sama anak-anakku tahu Ramadan itu sering disebut apa sih selain bulan saum? Apakah saum doang? Syahrul Quran, Masya Allah. Teteh berhak dapat Quran. Ya, beli sendiri. Udah saya nggak punya Quran atau udah nggak jualan Quran ya. Hadiahnya umroh sama berkah jelajah. Oh, promosi. Udah saya mah di endorse atau sama berkah jelajah. Umroh nanti yang orang Tasik sama berkah jelajah. Ya, ini yang punyanya, ownernya ada di sininya. Jadi, saudara-saudara, Ramadan itu satu disebut Syahrul Siam, dua Syahrul Quran. Apalagi coba yang teman-teman pernah dengar gitu? Apa teh? Syahrul Barokah atau Syahrul Mubarak ya, bulan keberkahan. Apa lagi? Bulan apa lagi? Bulan pengampunan, Syahrul Maghfirah. Dan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Rahmah, bulan penuh rahmat. Ini kalau saya paparkan satu persatu, wah ini mungkin harus berapa kali pertemuan ya. Satu aja kita akan bahas. Karena Ramadan sebagai bulan yang nggak biasa, artinya bulan yang istimewa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Pernah dengar nggak apa itu rahmat atau rohmah? Rahmat itu apa sih? Ustadz, tetangga saya tuh RT 2, RW 3, itu mah Pak Rahmat. Rahmat Sudrajat kan namanya, RW kan. Rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang, cinta, ya, naonnya bahasa Sundananya rahmatnya kadeudeung gitunya. Kadeudeung, kanyaah, orang Cianjur apal gerak. Naon deui? Kasih sayang, cintanya Allah yang diberikan kepada kita. Maka setiap orang, setiap muslim, setiap mukmin pasti menginginkan rahmat Allah. Setuju tidak? Pengen nggak dapat rahmat Allah? Apa sih manfaat dapat rahmat Allah? Orang yang mendapatkan rahmat Allah artinya dia mendapatkan karunia dari Allah berupa kenikmatan, rezeki, itu kan rahmat Allah ya. Kebahagiaan, ketentraman hidup di dunia dan di akhirat. Jadi setiap muslim yang ngaku muslim, mukmin yang sejati pasti mengharap rahmat Allah, terkhusus di bulan Ramadan yang bulan penuh rahmat. Nah, saking kita kepengen dapat rahmat Allah, setiap hari kita berdoa ya biar dapat rahmat Allah ya Bu, Pak. Kira-kira doanya apa biar kita dapat rahmat Allah? Orang-orang soleh kayak kalian mahnya diem teh bukan berarti nggak tahu, tapi Ustadz saya itu menjaga keikhlasan. Biarkan aja Ustadz yang menjawab. Bahkan ada yang berbisik tuh yang di belakang, antep kan sih nasi Ustadz nanya ke antep tong dijawab, dah kayak nggak jawab sorangan. Jauh-jauh diundang di balai enak ka dieu teh nya. Antep cenah barudak jempling we balem. Jadi apa pertanyaannya tadi? Doa biar dapat rahmat apa? Satu aja lah, jangan banyak-banyak. Di sini suka pada ke masjid nggak? Suka pada masuk ke masjid? Jawabannya langsung Robik Firly. Saya nanya, suka ke masjid nggak? Suka. Pernah ke masjid? Pernah. Oh, Ramadan mah tuh ibu-ibu kayaknya yang biasa sholat di rumah teh, Ustaz saya pengen memakmurkan masjid, taraweh ke masjid, sholat 5 waktu ke masjid. Saat kita masuk ke masjid, doa apa pas kita masuk ke masjid? Doa apa? Sebelum doa kita kemudian langkahkan kaki kita, kaki kanan atau kaki kiri dulu untuk masuk ke masjid. Kaki kanan. Doanya apa? Doa masuk ke masjid, mau Masjidil Haram, mau masjid yang di sini, di masjid dimanapun kita masuk ke masjid. Siapa adik-adik yang tahu doa masuk masjid?
Pinter adek-adek. Kan adek-adek mah ya 70 tahun ya. Doanya adalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Cung, siapa yang tahu artinya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Artinya apa? Belajar ini ya, belajar pemaknaan ya. Jadi doa-doanya jadi kitanya ngerti. Allahumma ya Allah, iftah, bukakanlah li untukku abwaba, pintu-pintu rahmatika, rahmatmu. Ini doa minta rahmat ya. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ketika di sholat kita, ketika lagi sholat kita minta rahmat nggak ke Allah? Ada apa doanya? Rabbik firli warhamni, itu minta rahmat ke Allah. Jadi yang namanya rahmat Allah itu pasti kita pengen dapat rahmat Allah, itu kita sering doanya. Meskipun sekarang belum tahu artinya, ke depan insya Allah kita belajar dikit-dikit apa sih arti, biar kita juga ngerti nanti ke pemaknaannya ya. Orang yang sudah meninggal disebutnya apa tuh? Kalau udah meninggal dunia? Udah meninggal dunia, iya jenazah mah eta jasadna, abg apalah tuh. Apalagi ini yang bilang jenazahnya lihat ke saya belum siap jadi jenazah. Ya, cicilan seueur kene sini. Almarhum, apa arti almarhum? Orang yang dirahmati untuk laki-laki, kalau untuk perempuan almarhumah. Boleh juga kita mendoakan kalau ada yang meninggal, misalkan Ustadz Dede Nugraha. Misal ini namanya. Siapa Ustadz Dede Nugraha teh? Eta nu ceramah sina. Da kalau saya ngasih contoh ke teman-teman pasti ngambek sina kayak wih nanti cirian eta sina plat nomorna kempesan sina barudak. Da ngasih contoh sina ka mamah teh yang meninggal udah aja contohnya ustadznya ya. Misalkan saya meninggal, maka orang-orang mudah-mudahan kalian ingat ke saya ya. Jadi doanya apa? Allahu yarham. Semoga Allah merahmati. Saking orang meninggal juga pengen didoain sama kita yang masih hidup, didoain semoga Allah merahmatinya. Apa keuntungan orang yang mendapatkan rahmat Allah? Satu, jelas dia mendapatkan keberuntungan ya. Dua, oleh Allah akan dijauhkan dari azab. Oleh Allah akan dijauhkan dari azab Allah. Pertanyaan berikutnya dipersingkat aja ya. Jam berapa azan maghrib? Udah pada lihat HP tadinya. Udah pada, masih lama, 1 jam lagi, tenang atuh ya. Dan materi mah udah siap sih 5 jam juga, siap. Jadi apa kiat-kiat biar kita mendapatkan rahmat Allah? Ini masih nyambung dengan temanya ya, Ramadan bukan bulan biasa. Sambil saya mengingat lirik lagu si Afgan etanya, hilap deui. Cintaku bukanlah tuh baru apa? Cinta biasa. Jadi kiat-kiat untuk meraih rahmat Allah itu ada Quran nggak di handphonenya? Coba, biar handphonenya nggak dibuka terus grup WhatsApp-nya lagi dengerin ceramah atau buka Instagram, buka Al-Quran surat At-Taubah ayat 71. Ngaji bareng ini mah ya. At-Taubah ayat 71. Hari ini hari keberapa Ramadan? Udah selesai berapa juz tadarusnya? Yuk. Udah 3 juz atau baru 2 juz? Atau belum dimulai? Yang belum dimulai teng-tengan kalian tanya. Mulai atuh ya, dimulai dari 0 ya. Jadi surat At-Taubah surat keberapa anak-anak? Surat ke-9. Ya, ayat berapa tadi? 71. Udah ketemu belum? Gimana bunyi ayatnya tuh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah
Innallaha azizun hakim. Jadi di surat At-Taubah ayat 71 kita dapat jawabannya. Kiat-kiat untuk meraih rahmat Allah yang pertama. Yang pertama apa? Ba'duhum awliya'u ba'd. Apa artinya teh? Ciri kalau orang dapat rahmat Allah itu pasti dia akan saling tolong menolong. Jong di sini anak-anakku, siapa yang senang saling tolong menolong? Suka nggak saling tolong menolong? Yang pakai peci putih siapa namanya, Nak? Siapa? Rifa. Oh, itu mah Sifanya. Anu pakai sapedah geningan. Sifa. Ayo mah Rifa. Ya. Ada nama polisi nanti siapa ya? Pala Dusing. Ya, jangan panggil aku anak kecil paman. Ya, apa sih teteh masuk nontonnya Sugante drama Korea wae geningan nonton kartun oge nya. Rifa keren namanya ya. Jadi Rifa seneng nolong. Contohnya apa? Rifa yang suka nolong ke teman. Pernah nggak nolong ke teman? Nolong apa sih yang Rifa lakuin? Tolong menolong kan diperintahkan sama Allah. Tolong menolong apa sih yang Rifa pernah lakuin? Misal apa? Lagi main. Ada teman yang jatuh. Oh, ada makanan yang belum dihabiskan sama Rifa dihabiskan. Si teteh pinterannya. Eta mah jigana ieuna curhatnya. Ada yang nggak habis pas buka saum tehnya. Asal lebar sih nami kocok teh bias ku abi be tuang. Tolong menolong daripada dipiceunnya. Rifa pernah nggak nolong mungkin teman lagi main atau ada contoh yang lain yang Rifa pernah nolongin dia? Pernah? Jatuh misalkan dari sepeda atau lagi main bola atau lagi jalan kesandung. Terus sama Rifa dibantu pernah nggak? Pernah tuh dibisiki sama kakaknya ya, alhamdulillah. Masuk kamera loh tuh, masuk TV. Tuh, masuk TV. Nah, oh ini yang live YouTube-nya, itu live Instagram sama YouTube-nya juga. Pemirsa ya. Coba nanti ditonton sama seluruh dunia. Ini yang nonton sudah 2,1K. Gimana? Contohnya apa? Pernah nolongin orang nggak? Temen nggak? Pernah. Apa contohnya sayang? Bantuin apa? Bantuin apa? Misal apa contohnya? Yang pernah dulu Rifa, ada temennya pernah jatuh? Kalau ada temennya jatuh terus dibantuin gitu? Oh ya. San. Betul ya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Rifa. Wih, keren jawabnya. Jadi ketika kita ngaku sebagai orang muslim dan pengen dapat rahmat Allah, lakuin dong yang pertama ini Bapak Ibu. Tolong menolong. Coba buka lagi Al-Quran. Al-Ma'idah ayat kedua. Di penghujungnya ya. Al-Ma'idah surat keberapa Al-Ma'idah? Ayo Al-Ma'idah surat keberapa anak-anakku? Al-Ma'idah surat keberapa sayang? Surat kelima. Nah, ayat 2 di penghujungnya ada kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi yang diperintah Allah di dalam Al-Quran kepada kita itu harus tolong menolong dalam kebaikan. Contoh apa Bu? Pak, tolong menolong dalam kebaikan. Kata Rasul, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain yang lagi dalam kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Misal Kang Afin lagi di jalan lihat, sekarang kenapa Pak Ustadz ya banyak motor yang mogok. Pas Kang Afin tanya tuh, kenapa motornya mogok? Ternyata bukan masalah bensin. Ternyata masalahnya apa? Bukan, habis casannya. Kan sekarang banyak motor-motor listrik. Pas ditanya kenapa apa sih mogok
ternyata habis baterainya. Terus pas kebetulan ibu tuh, dia yang mogok tuh di dekat rumah ibu lagi ngewarung, udah cep kesini aja cep, sok ngecas di rumah ibu, sejam 50.000. Itu mah tuh bukan tolong menolong, itu mah bisnis bu itu mah bisnis sejam 50.000 terus sambil jualan makanan gitunya, tolong menolong. Jadi nggak ada maksud apapun, semata-mata ingin menolong dia yang sedang kesulitan. Kalau ada yang sakit, kemudian kita bantuin dia, tolong dia. Luar biasa nih teman-teman RSAF. Sejak tahun 2016, coba sekarang 2025, berapa tahun tuh? Seberapa sih? 9 tahun. Maaf ya, karena belum makan dari pagi. Jadi suka loading, ustaznya belum makan. Asli, minum juga enggak. Tuh nggak dikasih minum di sini mah pelit. Jadi 2016 ngebantu, nolongin orang, dan niatan Kang Afin mah nggak macam-macam, pengen nolongin. Coba tanya Pak Bapak Ibu donatur, Kang Afin. Awalnya gimana? Nggak ada donatur ya Kang Afin ya. Kang Afin sendiri sebagai donatur. Awalnya Kang Afin itu seneng donat. Gimana caranya? Biar bukan hanya sekedar makan gitu kan, tapi bermanfaat. Jadi aja pakai donat, tur. Dan sekarang beliau sering tur Mekah Madinah lewat program berkah jelajah, 2 kali endorse wayah nawe mah harus ngeberangkatin saya umroh nya tuh. Udah yang ngaji kan bukan di sini aja tuh, yang nonton promosi ini nya, follow IG-nya ya, masih 42 pengikut tuh karunya kan. Tadi saya sudah follow jadi 43 nya, alhamdulillah. Gak disangka-sangkanya hari silaturahmi mah, dengan silaturahmi justru kita akan dapat ta'awun, saling tolong menolong. Tolong menolong dalam kebaikan dan tolong menolong dalam ketakwaan. Ya, contoh yang lain apa? Tolong menolong. Dari bapak-bapak dulu aja ya, ibu-ibu tadi sudah jawab. Bapak-bapak, contoh tolong menolong apa? Bapak atau AA di sini? Pinjam 100, karena sekarang lagi bulan Agustus. Jadi nggak berlaku karena bukan Agustus ya. Ketika orang lagi kesulitan, Ustadz sini jangankan menyekolahkan anak, saya mah untuk buka saum, untuk sahur juga kesulitan. Tadi luar biasa Kang Afin cerita, banyak orang yang fokus berbagi iftar itu di jalan. Bagus nggak? Bagus. Tapi kadang orang nggak berpikir gimana yang di rumah sakit. Terkhusus tadi yang di RSHS kan berbaginya ya, buat yang nunggunya, atau buat yang punten office boy-nya mungkin, buat petugas, buat satpamnya, security-nya gitu kan ya, security. Terus siapa lagi, mungkin buat dokternya nggak sempet untuk nyiapin gitu kan. Maka RSAF nggak kepikiran sama yang lain. Kemudian berbagi di dalam rumah sakit itu sendiri. Tukang parkir, banyak tuh yang dikasih tuh. Karyawannya aja berapa banyak ya. Ketika kita kemudian tolong menolong, masya Allah tabarakallah, merinding. Maka kita akan dapat rahmat Allah. Meskipun nggak banyak, Ustadz saya ngasih bantuan itu. Cuman ngasih bantuan ke orang itu cuman 2 triliun Ustadz. Saking bingungnya ini saya uang dikemanakan. Ngasih 2 triliun tuh ke RSHF. Ya, buat nyelesain yang di Yogyakartanya. RSAF yang di Jogja, Rumah Singgah Al-Fatih Jogja. Terus apa lagi? Buat pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan kebutuhan Rumah Singgah Al-Fatih. Udah Ustadz dari saya aja. Cukup nggak sehari 2 triliun Ustadz? Kayaknya kurang deh. Karena kita pengen jadi orang yang bermanfaat, bukan hanya cabangnya di Jogja saja, pasti rencananya sampai ke seluruh dunia tuh. Jangan nanggung ketika kita punya harapan khairukum, sebaik-baik di antara kalian itu adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Gitu ya. Jadi kunci yang pertama kalau kita pengen dapat rahmat Allah, Bapak Ibu apa? Tolong menolong, please. Tolong menolong. Kalau kita nolong, maka beban seberat apapun yang sedang dialami oleh orang pasti akan jadi ringan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu merasakan ya kehadiran Rumah Singgah Al-Fatih ya. Berat ini Ustaz, ujian teh sakit. Kurang kali abdi teh cenah teu damang teh abot. Tadi saya dengar penyakitnya juga ya Allah. Tapi rasanya jadi ringan ya bunya. Geningan orang teh gaduh dulurnya, gaduh wargi. Ibu tos kedah ngemutan itu iya tos we bismillah.
rizki ti Allah, Allah hadirkan para donatur, Allah hadirkan rizki yang tidak disangka-sangka. Urang mah fokus naon? Janten jalmi nu takwa. Da jalmi nu takwa pan jadi bahasa Sunda ieu teh. Ya pilih aya nu teu ngartos bahasa Sunda, aya nu ngartos teh bahasa Sunda. Ngartos, tapi kan penontonnya ada yang dari Arab Saudi ya. Ya, ada yang dari Korea Gencana ya. Jadi kita bahasa Indonesia kembali ya. Jadi dengan kita tolong menolong itu akan mendapatkan rahmatnya Allah. Simpelnya. Kalau orang yang takwa itu pasti oleh Allah akan diberikan jalan keluarnya. Dan Allah akan berikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Ya. Dan kita dilarang tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Contoh apa tuh? Tolong menolong dalam perbuatan dosa. Ibu bilih ayah hiji jalminya pemuda, ka ibu teh ngetrok ka bumi ibu teh. Tok cucu, nah Sunda dewa eta. Bade nambut gelas, mau pinjam gelas. Kangen naon cep? Ieu cenah abdi bade iya cenah bukber cenah. Tapi narada kitu nyariosna mah bade bukber cenah bade ngadamel es teler cenah. Es teler tanda kutip eta gelas nanti bade diangge mabok. Ku ibu kitu-kitu dipasikeun moal eta. Mung nambut hungkul gelas. Nambut ceu sina 3 gelas. Ternyata gelas itu dipakai untuk meminum khamr. Berarti kalau ibu-ibu ngasih pinjam meskipun pinjam ngasih pinjam gelas itu nggak boleh. Karena tolong menolong dalam perbuatan dosa, nggak boleh kan minuman keras. Minuman keras apapun nama Mira Santikanya. Jadi kita nggak boleh tolong menolong dalam perbuatan dosa. Ya, nupi dosa mah ulah jangan. Maka setiap kali ada yang nggak kita kenal teh tanya dulu ini buat apa ya? Pinjam pisau, bilih kukumahanya, kangge naon? Oh iya masih bade angge ieu mencit domba sina da di rumah Sing Alfati teh bade bukber domba naon? Domba kuring deh, domba guling, domba guling, kambing guling, sina bukber itu prioge peso, mangga pasihan. Tapi kalau ternyata alat-alat itu dipakai untuk ya keburukan, perbuatan dosa, jangan dilakukan. Karena kita dilarang tolong menolong dalam perbuatan dosa, termasuk juga permusuhan. Kata nuka hijinya dipersingkat atau pada setengah genap. Kiat yang kedua supaya kita dapat rahmat Allah karena Ramadan sebagai bulan yang bukan biasa. Bulan bukan biasa. Yang kedua gimana kalau kita pengen dapat rahmat Allah? Di surat At-Taubah ayat 71, ya'muru nabil ma'ruf. Apa arti amar ma'ruf Bapak Ibu? Adik-adik, apa arti amar ma'ruf? Amar ma'ruf itu artinya melakukan, melaksanakan, mengerjakan, menyuruh untuk melakukan kebaikan. Arti ma'ruf apa sih? Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal ya. Kebaikan dan kebenaran itu kan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang kita kenal. Rasa-rasanya orang pasti akan memilih kebaikan kan, fitrahnya ya kebenaran dibandingkan dengan sebaliknya. Tapi ketika ada seseorang yang kemudian harusnya dia melakukan amar ma'ruf, tapi yang dilakukan sebaliknya, berarti dia sudah dikuasai oleh syaitan. Hawa nafsunya yang dikuasai sehingga dia enggan untuk beramar ma'ruf. Contoh amar ma'ruf apa Bu? Pak? Salat. Salat amar ma'ruf bukan? Sudah salat belum? Oh, mah belum salat. Salat dulu. Teteh bager, udah salat belum? Itu amar ma'ruf. Ibu yang berat di bulan Ramadan, apa yang dirasa oleh Bapak Ibu sebagai orang tua untuk memberikan bimbingan ke anak di bulan Ramadan? Bangunin sahur berat gak? Berat ya? Berat gak kalau bangun sahur? Ngebangunin orang sahur itu adalah bagian dari amar ma'ruf. Sahur. Yuk, mana suaranya? Sahur. Lagi, mana suaranya? Oh, ayeuna buka sina tuh ayeuna protesnya buka. Jadi ngebangunin sahur itu adalah amar ma'ruf. Ngajakin orang buat saum itu adalah amar ma'ruf. Banyak banget contoh amar
amar ma'ruf. Ngajakin sholat yuk, taraweh yuk. Taraweh itu adalah bagian dari amar ma'ruf. Jadi kalau kita beramar ma'ruf berarti kita mendapatkan rahmat Allah. Ketiga, Bapak Ibu, karena Ramadan bukan bulan biasa. Ketiga, kalau kita pengen dapat rahmat Allah di bulan Ramadan ini, yang ketiga adalah wayan hauna anil mungkar. Apa arti wayan hauna anil mungkar? Dan mencegah dari perbuatan mungkar. Keburukan dan kemaksiatan itu perbuatan munkar. Munkar itu sesuatu yang diingkari ya. Senang nggak kalau orang melakukan keburukan? Tenang mana melakukan kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Tenang mana melakukan amal soleh atau amal salah? Amal soleh. Bapak Ibu, di zaman dulu, zaman Rasulullah, ada seorang pemuda yang kepengen melakukan kemungkaran. Ada siapa? Seorang pemuda. Dia datang kepada Rasulullah SAW, kemudian pemuda ini minta izin kepada Rasulullah. Idzan li fiz zina. Ya Rasul, izinkan aku melakukan perbuatan zina. Tersopannya? Sopan tuh iya. Sopan nggak kalau ada pemuda, ya misal datang ke kita, misal datang ke Pak MCT, Pak Yusuf, Pak siapa? Pak Yusufnya, datang ke Pak Yusuf, Pak Ustadz Yusuf. Pak Ustadz, abdi bade nyungkeun widi naon? Hoyong jina. Terus di samping Pak Ustadz Yusuf tuh ada kita-kita nih ibu-ibu. Ketika ngedengar ada orang yang meminta izin kepada beliau untuk melakukan zina, kira-kira Bapak Ibu marah nggak? Marah dong. Sami saportos kapungkur. Zaman dulu juga para sahabat mendengar ada pemuda, ini apalagi meminta izinnya ke Rasul atau sopan pisannya. Mereka marah. Mereka marah semarah-marahnya, nggak sopan. Apalagi yang diminta adalah perbuatan mungkar, perbuatan zina, perbuatan maksiat. Maka apa yang dilakukan sama Rasulullah? Rasulullah kemudian menenangkan para sahabat. Tenang. Lantas Rasulullah memanggil pemuda tersebut. Kadieu jang, gitulahnya. Kesini apa panggilannya? Pemuda itu ya. Kira-kira panggilannya kepada pemuda apa ya? Bro. Ya. Apa sis? Itu namanya sis kebetulannya. Bro, sini bro. Pemuda sini. Rasul berkata apa? Apakah kamu punya ibu kandung? Kamu punya ibu enggak? Punya. Nggak jawab Kamu punya saudara perempuan enggak? Punya ya Rasul. Rasul kemudian balik bertanya, bagaimana perasaanmu kalau ibu kandungmu dan saudara perempuanmu dizinahi sama orang lain? Kumaha perasaan anjeun pami engkau kemudian punya ibu dan punya saudara perempuan dizinahi sama orang lain? Langsung ambek, marah. Dia nggak nerima, terido atuh. Siapa yang ridho, siapa yang rela ketika ibu kita dizinahi sama orang lain? Nauzubillah. Nah, ini pesan Rasul yang begitu dalamnya. Begitupun orang ataupun wanita yang hendak kamu zinahi. Dia pasti punya bapak, dia pasti punya saudara laki-laki, dan dia pun pasti akan memiliki perasaan yang sama sepertimu, marah, ambek, gak seneng, gak ridho kalau ternyata saudaranya dizinahi olehmu. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Seketika pemuda itu bertaubat kepada Allah. Aya niat hoyong melaksanakan zinahnya. Ku Rasul bung ditaros gitu. Punya ibu gak? Punya saudara perempuan gak? Gimana kalau ibu saudara perempuanmu yang dizinahi sama orang lain? Langsung ambek. Begitupun wanita yang hendak engkau zinahi, sami ambek, marah dan gak rela kalau kemudian kamu zinahi. Maka dia tidak jadi melakukan perbuatan munkar itu. Artinya di sini apa Bapak Ibu? Kita ini mesti untuk berupaya apa? Mencegah perbuatan munkar. Bahkan kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaron, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Nah hasina Ustaz eta mah aya duduaan wae pamangga sareng istri bobogohan pacepeng-cepeng teras teh tina naon tempat anu poek pisan di teras aya istri sareng
pameget, bobogohan pacepeng-cepeng. Kemudian ibu lihat man ro'a minkum munkaron. Kalau ibu bapak melihat kemungkaran, kata Rasul apa? Fal yugoyir biyadi. Hendaklah mencegah dengan tangannya. Hendaklah kita cegah dengan kekuasaan kita. Kebetulan bapak ibu sebagai RT, punya kuasa. Ya. Sebagai RW punya kuasa. Maka hendak mencegah jangan sampai kemungkaran itu terjadi. Bagaimana Ustaz sih ada abdi mah tegaduh kekuasaan dah aku mah apa tuh dah bubuk ranginang gitunya yang wadahnya adalah kongguan kayak musim tah ya jelang lebaran geranya. Jadi kalau misalkan nggak mampu mencegah dengan kekuasaan maka cegahlah dengan apa? Fabilisani dengan lisan. Syukur-syukur orang teh tiasa ngemutan. Nuju naon eta di pojok itu sareng si teteh. Kieu we biasa sih na, ieu mah da rencangan, juga nunya rencangan tapi pacepeng-cepeng nih, pacepeng-cepeng nagenya. Pernah ngalamin di sini yang bobogohan? Masa lalu, masa jahiliyah? Enggak ya. Sekarang mah udah tobat ya, udah enggak melakukan yang dulu-dulu ya. Kemudian kita bisa menyampaikan dengan lisan kita, bisa ngasih nasihat. Ngapain sih pacaran? Kalau sudah mampu, udah langsung aja nikahi tuh si tetehnya, kasihan. Daripada dosa terus. Oh gitu ya. Bisa jadi orang itu jadi berubah, baru tahu ternyata pacaran itu tidak boleh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian kasih hidayah kepada dia. Tidak terjadi kemungkaran, akhirnya dia lebih memilih untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf. Keren, berarti kita menyampaikan dakwah kepada orang tersebut. Nggak bisa bicara juga fa'ilam yastati, kalaupun kita nggak mampu untuk mencegah orang yang berbuat kemungkaran dengan lisan, maka yang terakhir adalah dengan hati kita. Dan dengan hati itu adalah selemah-lemahnya imannya. Jangan sampai dibiarkan kalau ada kemungkaran yang ada di lingkungan kita, sekitar kita, komplek kita, maka Bapak Ibu mesti punya peran. Kalau nggak bisa dengan kekuasaan, dengan lisan. Kalau nggak bisa dengan lisan, dengan hati kita. Itu ya. Poin yang kedua, poin yang ketiga ya, agar kita dapat rahmat Allah. Poin yang pertama dulu apa? Yang pertama, kiat agar mendapat rahmat Allah. Tolong menolong. Siap untuk tolong menolong? Ya. Ngasih buka iftar, banyak contoh tolong menolong di Ramadan. Dua apa tadi? Amar ma'ruf. Tiga, biar kita dapat rahmat Allah. Pemirsa, mencegah kemungkaran. Yang keempat, masih di surat At-Taubah ayat 71 ya. Biar kita dapat rahmat Allah adalah wa yuqimunas sholah. Apa arti wa yuqimunas sholah? Mendirikan sholat. Kita sholat itu ternyata akan mendatangkan rahmat. Suka sholat nggak di sini? Suka. Tenang udah sholat atau tenang belum sholat? Mana suaranya kok masih pelan ini? Tenang sudah sholat, tenang belum sholat? Tenang sudah taraweh, tenang belum taraweh? Juga nyonya, tenang udah taraweh gitu? Belum atau udah belum waktunya? Hari taraweh berapa lama sih? Taraweh itu 1 bulan kok, 10 malam pertama aja masih itu penuh. Ustaz ini nggak boleh suuzon. Itu tuh jamaah tuh nggak taraweh di masjid tapi taraweh di rumah. Bener gitu? Taraweh di rumah? Masjid, masalahnya masjid 10 hari terakhir itu sepi banget. Tuh, di sini ada teman saya Om Sis. Beliau tinggalnya di masjid. Gimana? Om Sis 10 malam terakhir teh rame atau sepi? Kebanyakan umumnya sepi. Aya ku pinuhna ku angin masjid tehnya sepi, guys. Anu itikaf dah jarang. Seseura pinuhna di mana, Bu? 10 hari terakhir teh? Mall, pasar. Menyasar riweuhnya. Harusnya justru finalnya Ramadan itu adalah di 10 hari terakhir. Maka kalau dengar taraweh artinya full 1 bulan. Bismillah. Kan kita pengen dapat rahmat Allahnya. Jangan puas hanya dengan sholat wajibnya saja. Sholat sunnahnya, tahiyatul masjidnya. Jadi Bapak Ibu sebelum masuk ke masjid jangan dulu duduk ya. Sholat tahiyatul masjid. Ustaz Sina abdi mah hoyong saportos Bilal bin Robah. Eta sendalna, sapatuna, terompahnya, alas kakinya
terdengar di surga, padahal pada saat itu Bilal masih hidup. Ternyata ketika Rasul naros teh, Ari Bilal, amal apa sih yang Bilal lakuin? Amal apa sih yang kamu lakuin sehingga aku mendengar tuh sepatumu terdengar di surga? Ternyata Bilal melakukan amal apa? Ah ya Rasul sina hari harta da abdi teu gaduh. Acis teu aya. Abdi mah mau sok ngabiasakeun suka mendawamkan sholat setelah wudhu yang kita kenal dengan sholat apa? Syukrul wudhu, Masya Allah. Ternyata Bilal masuk ke surga itu di antara amalannya adalah mendawamkan sholat syukrul wudhu. Teteh-teteh juga bisa nih Bapak Ibu ya mendawamkan apa biasanya? Duhanya, bismillah. Berduha biar nggak berduka ya. Berduha-duha. Tarawehna mudah-mudahan jatuh amal untuk kita masuk ke dalam surganya Allah dan dapat rahmat Allah. Yang kelima, dua lagi Bu. Yang kelima, biar kita dapat rahmat Allah, dipersingkat aja ya, biar kita dapat rahmat Allah. Yang kelima apa? Yang kelima, wayu tunaz zakah, dan menunaikan zakat. Alhamdulillah di Rumah Singgah Al-Fatih ada UPZ. Tahu nggak apa arti UPZ? Unit pelayanan zakat. Ternyata sejak kapan ini? Baru udah setahun yang lalu ada UPZ. Tadi ada apa sih pemberian apa tadi? Seremonialnya ya. Jadi UPZ tuh nanti tadi disampaikan sama Bapak Yusuf apa? Nanti zakat ini akan diberikan kepada mustahik yang berhak mendapatkan zakatnya. Sok atuh berzakat. Mari berzakat, berbagi pada sesama. Aye, tunaikan zakat. Itu sih lagu Ebit Bit itu rapper orang ranca ekek tanya. Mari berzakat, sok we buka tina YouTube. Mari berzakat Ebit Bit bukan Ebit GAD-nya. Jadi berzakat itu akan mensucikan, membersihkan. Dajal minu zakat mah Bu, orang muzaki, orang yang seneng zakat, dermawan itu pasti dia nggak akan. Ada nggak orang yang miskin karena berbagi? Sok, pilarian jalmina. Ada nggak orang yang miskin karena berbagi? Ngebantu orang, nolongin orang, berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf. Ada nggak yang kemudian miskin? Nggak ada, Ju. Nggak ada. Itu kalau ditanya ke Kang Afin yang di Jogja itu kan itu wakaf ya. Ada yang ngewakafin rumah buat Rumah Singgah Al-Fatih. Coba tanya orangnya. Pasti dia makin bagus tuh usahanya. Jadi sebetulnya simple ya kalau usaha pengen bagus, Bapak Ibu ya. Ustadz sih nabi teh usaha teh hoyong lancar, rezeki ingin dimudahkan. Kuncinya gampang, berbagi. Ya, nggak ada yang miskin karena berbagi. Ya itu berzakat. Atau minimal zakat fitrahnya tong hilapnya. Minimal zakat fitrahnya nanti sebagai penutup, sebagai penyempurna ibadah Ramadan kita, jangan lupa dengan zakat fitrahnya dan zakat-zakat yang lain. Nah terakhir Bapak Ibu ya, karena udah pada lihat jam tangan, kalem itu udah nembe jam 17.30 lami kenehnya. Da tapi sebenarnya ini teh azan maghrib teh 18 lewat 18 lewat berapa? Nah hanya mun Ramadan mah harapal waktu sholat maghrib. Tapi di luar Ramadan mah apa nggak azan maghrib? Cina tak apa sih Ustaz. Tapi pas azan maghrib mau eta, ya Allah TV-TV lokal ge ditonton we senang ngantosan azan sina. Siapa yang lebih awal azannya, wah langsung pak boro-boro berbukanya. Jadi azan maghrib sekarang jam berapa? Untuk Bandung 18 lewat pura-pura tak apal padahal mah apal kan sina bisi disiniran sina ku Ustaz. Lewat 8 alhamdulillah lewat 11. Jadi yang terakhir yang keenam, biar kita mendapatkan rahmat Allah di bulan yang bukan bulan yang biasa, artinya bulan istimewa ini, yang terakhir apa? Wa yuti'unallaha wa rasulah. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bapak Ibu, kenapa sih saum Ramadan? Kenapa saum Ramadan? Karena taat gitu wehnya jawaban namanya. Tenang taat, tenang maksiat. Tenang taat, tenang maksiat. Aduh, suaranya kurang kencang ini, abang-abang lagi saumnya. Tenang taat, tenang maksiat. Bu, Pak,
Kalau taat itu mudah atau susah? Ih, kata siapa? Taat itu susah, guys. Ustaz da sina abi mah teu gaduh acis, da sanes jalmi nu beunghar, da abi mah kismin. Miskin cenah Ustaz. Kanggo sari dinten ge sesak kumaha bade taatna. Benten sareng anu beunghar mah berbagina, sodakohna ku acisna, pake uangnya ya. Ari aku da apa atuh aku mah? Ya. Ketika seseorang diberikan oleh Allah ujian kemiskinan, bisa nggak taat? Bisa. Eta Bilal sanaos teu gaduh nanaon tapi geningan jadi penghuni surganya. Terus Ustadz, kalau taat itu mudahnya apa? Contoh, Ibu, Bapak, kalau di luar Ramadan biasa sholat tahajud ya. Kalau tahajud biasanya jam berapa? Sebut jam 3. Jam 3 cenah tuh anu ngawal dihandapnya jam 3. Duka saha tah? Jadi ketika sholat tahajud jam 3 taat. Kalau orang yang maksiat misalkan pencuri, biasa kalau mencuri jam berapa? Nah, apal. Jam 1 misalkan mau kemana? Ya jam 1. Jam 1 bahkan tidak tidur ya Bu ya. Semalaman tuh sudah memikirkan rencana saya mau mencuri di rumah siapa. Dan itu sudah biasanya sudah apa? Sebelum eksekusi itu sudah ada pemantauan dulu. Ini rumah ini di mana, bahkan mungkin pura-pura jadi tamu dulu ya. Ini si bapak ini mah nggak pakai pagar rumahnya, mobilnya 2, ada motor 1, tempat nyimpan emas, bahkan sampai tahu di mana nyimpan uang, nyimpan emas. Jam 1 toh lebih sulit pencuri, maksiat itu dari jam 1 dia beroperasi. Terus kalau taat itu mudah itu Bu, ketika sholat tahajud boleh nggak di rumah? Tahajud di rumah boleh nggak? Boleh. Tapi kalau mencuri di rumah sendiri bisa nggak? Ya nggak bisa atuh. Di rumah sendiri mencuri mahnya nggak bisa. Pasti harus mencuri di rumah orang lain. Artinya apa? Taat lebih mudah daripada maksiat. Terus kalau taat itu Bu pas lagi tahajud, tiba-tiba ibu teh lagi tahajud, kelihatan tuh sama tetangga. Kira-kira apa yang dapat responnya? Dipuji Bu. Teteh si Nabi kamarinya ninggal, teteh teh nuju sholat tahajud. Nah kamu kenan bodas, meni rajin ahli tahajud. Saur teteh teh, iraha da abi mah kamari mah nuju mudi ka bumi sepuh dari bumi mah teh asa saha. Ari eta saha anu ngadeg sina. Pake mukena. Manawi teteh teh, henteu aslina abi mah kamari mah nuju ka Cianjur, nuju ka bumi sepuh. Di bumi abdi mah teu aya sasaha, kosong. Tapi abdi ninggal asli pas bade ka pasar. Cobi, teteh emut-emut deui. Eta sampeana napak teu? Henteu, nya berarti jurig cenah. Jurigna teh mah tos soleha cenah. Ketika kita lagi tahajud katinggal ku batur dipuji Bu. Tapi lamun nu maksiat katinggal ku batur, misalkan pencuri, dipuji atau dibalendong, digebugan sinanya. Jadi taat itu mudah. Maka ketika kita hari ini dikasih kesempatan sama Allah melaksanakan saum Ramadan. Udah berapa hari sih? Udah berapa kali sih ketemu Ramadan? Udah berapa kali ketemu Ramadan? Ini Bapak Ibu nih. Ada yang udah 20 kali? Ada. Sudah 30 kali? Ada? Ada yang sudah 40 kali ketemu Ramadan? Ketahuan umur sih. Justru abi badai eta, badai milarian umurna. Nuta sepuh eta. Ada sih Ustaz, saya udah 50 kali ketemu Ramadan. Alhamdulillah. Ketika saya tanya, Ibu, apa sih yang menyebabkan Ibu teh rajin istiqomah ketemu Ramadan teh saum gitunya ngalaksanakeun ibadah-ibadah dina sasi Ramadan. Hiji sina Ustaz walaran Nabi naon? Taat. Ternyata ketaatan yang membuat orang itu menjalankan apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, kunci nama taat. Tong naon Bu? Tong seueur naros. Nah, sina Ramadan teh mun sasasi cobi sina Ustaz Ramadan teh atuh sadinten. Jadi per hari Ramadan, per hari berarti THR. Per hari Ramadannya nah nya sasasi moal seueur naros jalmi nu taat ka Allah sareng Rasul mah nya. Nah nya salat maghrib 3 rakaat. Pamitiasa mah tuh sarokat setengah we atuh. Pas begitu ruku, assalamualaikum warahmatullah. Eta mah tuh bikin ajaran sendirinya. Jadi kalau taat itu nggak perlu banyak bertanya, udah kita dengar dan kita taat ngejalanin gitu. Ya.